Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ira Fikih TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Ramadan telah tiba. Ramadan ini banyak sekali namanya. Mari kita lihat satu. Ramadan ini dilipat gandakan segala kebaikan. Maksudnya, Bapak melakukan satu kebaikan, pahalanya 700 kali lipat. Oleh karena itu, selama Ramadan ini, perbanyak kebaikan-kebaikan. Manfaatkan Ramadan ini memperbanyak amalan-amalan. Amalan apa? Yang gampang-gampang saja dulu. Satu, tiada hari tanpa wudhu. Kemana-mana selalu ada wuduknya. Mau pergi sekolah, wuduk dulu. Mau pergi ngaji, wuduk dulu. Mau pergi kantor Pak Bupati, wuduk dulu. Ibu-ibu mau pergi pasar, wuduk dulu. Mau pergi gosip, wuduk dulu. Ada tukang gosip di sini? Ada? Ada. Tadi saya masuk, dia gosip saya. Begitu saya turun dari mobil langsung bilang, ih itu juga bajunya waktu di TV One. Kenapa? Khusus saya kok. Saya pakai baju kau yang sibuk. Dasar ibu-ibu macapilah. Ada juga kadang ngomong, kadang berpender, diam-diam aja si Kobi. Tapi mulutnya dong. Iya, ayo, adik-adik, mau kemana-mana ada wudhu. Pak Bupati, alhamdulillah, kalau Pak Bupati kita ini satu kelebihan yang senang sama saya, Pak Bupati kita ini lembut, santun, sopan, kadang macam-macam. Masya Allah, hebat, ya. Kemana-mana ada wudhu. Ada yang tanya, Ustadz, kalau saya selalu ada wudhu, apa kelebihannya? Setiap saya saat ada wudhuku, apa hebatnya? Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang selalu ada wudhunya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutattakhirin. Dicintai oleh Allah. Coba bayangkan Pak, 30 hari Ramadan, selama 30 tidak pernah kita tidak ada wudhu, 30 hari selalu ada wudhu, maka lepas Ramadan pasti kita merasa tidak enak kalau kita dalam keadaan tidak wudhu. Orang yang ada wudhunya dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, apa hebatnya? Orang yang dicintai Allah, satu, apa dia minta pasti dikasih. Ya Allah. Halo ibu, bu, capek mak kipas ibu. Ada ibu-ibu di situ ngipas terus begini. Capek tangannya kipas, kepalanya lagi dikasih goyang. Ayo, orang yang selalu ada wudhunya dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, maka apa dia minta dikasih. Ya Allah, mudah-mudahan anakku lulus masuk perguruan tinggi negeri, dikabulkan. Ya Allah, mudah-mudahan bisnisku lancar, dikasih. Ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi pegawai, dikabulkan. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Kalau orang dicintai Allah, apa dia minta pasti dikasih. Contoh, ada anak muda, pacar baru, cewek mata duitan. Nah bilang ceweknya, kak, betul kau sayang saya? Betul Dinda, serius, benar. Kata ceweknya, kalau abang betul sayang sama saya, belikan saya pulsa 200. Nggak ada duitnya sang cowok. Dia pikir, daripada saya diputuskan cintaku, lebih baik saya ngutang. Dia pergi ngutang sama temannya, pinjam duitmu 200, bulan depan ku bayar 400, yang penting saya tidak diputuskan cintaku. Begitu juga dengan Allah. Kalau Allah telah cinta kepada Bapak, Bapak minta di bulan Ramadan ini, Allah kasih.
Ada yang bilang, kenapa yang saya minta tidak dikasih? Saya sudah wudhu, setiap saat saya wudhu, setiap Ramadan saya wudhu, setiap selesai tarawih saya minta. Kenapa tidak dikasih? Saya tidak terpilih jadi anggota DPR. Ada di sini caleg gagal? Ada? Ada? Jangan lihat-lihat orang bos, tidak enak perasaannya. Saya punya asosiasi di Makassar namanya Asosiasi Caleg Gagal. Capu duit ibalu galungnya ikalaki. Bos, kalau bapak minta tidak dikasih, sangka baik. Saya sudah pasang baleho, sudah sosialisasi, sudah pasang bagi-bagi jilbab, tidak terpilih, yakin bahwa bukan anggota DPR yang terbaik buat bapak. Saya tahun 2013 yang lalu di Makassar ikut pilwali Makassar, 10 pasang calon, saya tidak terpilih. Bukan kalah ya, bukan kalah, bukan kalah, karena yang menang belum tentu dia kalah saya, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Saya tidak terpilih wali kota, saya tahu hikmahnya. Karena saya tidak terpilih wali kota, saya bisa selesaikan doktor saya bisa sekolah 2 tempat, 1 dalam negeri, 1 luar negeri. S3 bersamaan waktunya bisa selesai. Andai saja saya terpilih pilwali, mungkin saya tidak bisa jadi doktor. Saya jadi ustadz, karena saya tidak terpilih jadi wali kota, saya jadi ustadz. Alhamdulillah, keliling kemana-mana. Saya pergi ceramah ke New York. Ibu-ibu tahu New York? Tahu New York? Tahu? Pagatan terus. Masya Allah. Saya pergi ceramah ke Turki, ke Belanda, ke Jepang, ke Filipina Selatan. Semua pergi keliling dunia. Maka kalau bapak tidak terpilih anggota DPR, jangan sangka buruk, sangka baik. Kenapa tidak terpilih anggota DPR? Allah tahu 2021 nanti di DPR ada penggerebekan, bapak terlibat korupsi, penjara 7 tahun. Allah tidak mau bapak di penjara, maka tidak lulus. Saya tamat SMA, daftar dokter. Saya mau jadi fakultas kedokteran. Saya ikut bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Ibu bapak saya doakan saya. Saya nasar puasa, kalau lulus 7 hari saya nasar puasa. Saya ikut bimbingan tes. Saya juara umum 2 di sekolah saya. Begitu pengumuman, tidak lulus. Temanku lulus, padahal nilainya tidak pernah lebih hebat dari saya. Saya tahu jawabannya karena saya lulus di Sospol. Saya lulus di Sospol, saya tahu jawabannya. Ketika saya pulang kuliah, terjadi tabrakan jalan perintis kemerdekaan. Saya turun tolong dia, berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang Pak, biar itu di YouTube, kalau saya lihat orang berkelahi, batikam, kayak mau pingsan saya. Ternyata saya sampai sekarang tidak bisa lihat darah. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saya, Das'ad, bagaimana kau jadi dokter? Nah kau tidak bisa lihat darah, cilaka. Ayo, maka para caleg yang tidak terpilih, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Bapak-bapak juga yang sudah dikasih jilbab dan tidak dia pilih itu orang, sesak kok nanti kalau mati. Di blender kok. Mau janji orang baru mau bohongi. Hati-hati yang makan serangan fajar. Banyak pasti di sini. Datang orang dia bilang siaga duina. Bos, dengar. Dengar. Selesai perang Badar. Perang Badar bersama Nabi membela agama Allah. Ada yang meninggal sahabat 1. Meninggal. Seluruh sahabat berkata, ahlul jannah. Ini orang mati masuk surga. Kata Nabi, tidak. Dia masuk neraka ini orang. Masuk neraka. Sahabat heran. Kenapa bisa ya Rasul? Dia membela agama Allah. Berperang bersama Nabi. Kenapa dia masuk neraka? Kata Nabi, periksa kantonnya.
Periksa kantongnya. Begitu diperiksa kantongnya, ada barang haram yang dia ambil dari negara tanpa pengetahuan. Dia curi. Itu baru di kantongnya. Bagaimana bapak yang makan? Dikasih gula 2 liter, dikasih rokok. Masih aku cilaka. Yang ketawa, saya serius ini. Maka bapak-bapak yang sudah ngambil, kasih kembali uangnya orang. Selama bapak tidak kembalikan itu uang orang, selama itu bapak tidak diterima tobatnya. Biar bapak 40 malam sholat tahajud, mohon ampun selama Ramadan, tapi orang yang kita tipu sakit hati, bapak tidak minta maaf sama yang kita tipu, bahkan kita tidak kembalikan barangnya, maka selama itu bapak tidak diterima tobatnya. Maka jangan heran selama Ramadan 30 hari berdoa tidak dikasih doanya. Maka sebentar kasih kembali uangnya orang. Maka nih kau capuk nih ustaz, kurang ya lihat burasa selei iga suruh kau malai boja ya. Nah, doa satu, orang yang selalu ada wudhunya dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah selalu dikasih apa yang dia mau. Kalaupun dia tidak dikasih apa yang dia mau, percaya bahwa apa yang bapak minta tidak baik. Yang kedua, orang kalau selalu ada wudhunya terpelihara dari dosa dan maksiat. Contoh, saya kalau ada wudhuku, pergi sekolah dulu atau SMA dan kuliah, kalau saya mau naik PT-PT, apa namanya di sini kalau PT-PT? Taksi. Kalau saya mau naik taksi, saya tidak mau kalau banyak cewek di atas. Nggak usah, nanti rusak wudhuku. Terpaksa naik karena tidak ada pilihan, kita mau ujian. Oke, saya naik di atas PT-PT, tidak mau saya duduk dekat cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk dekat cewek karena ini yang kosong. Oke, saya duduk ke cewek, tapi saya selalu waspada. Begitu sopir rem mendadak, ku pegang itu besi baru ku tahan. Itu kalau ada wudhu. Tapi kalau tidak ada wudhuku, belum direm, sudah pura-pura jatuh. Coba, orang yang selalu ada wudhunya terpelihara dari dosa. Jangankan orang lain, saya kasih contoh. Bapak ibu, suami istri, selesai wudhu, mau jabat tangan. Saya lihat itu mamaku kalau sudah wudhu nambah dada bapakku langsung, aja, bela aku. Coba, padahal suami istri itu. Meskipun sebenarnya berbeda pendapat ulama. Syafi'i tidak boleh, batal. Kalau Imam Ahmad, selama bapak tidak nafsu, tidak batal. Maka saya, kalau mahasiswaku di UNHAS yang cewek-cewek yang cantik-cantik, saya tidak mau jabat tangan, saya begini saja. Karena Ustaz, selama hari raya Ustaz. Kenapa? Dia muda, saya juga muda. Dia cantik, saya gagah. Ustaz, masa nafsu? Iya, saya manusia. Masa Ustaz nafsu sama cewek? Iya, ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustaz. Jangan dekati zina kecuali Ustaz. Tidak semua. Biar Ustaz kalau cewek cantik hancur kok. Maka kalau mahasiswaku saya begini saja. Tapi kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah 60 tahun, 70 tahun, yang sudah bau minyak gosok, saya jabat tangan, saya anggap mamaku. Tidak mungkin saya nafsu sama mama-mama. Ya tidak lah kalau mama-mama yang nafsu sama saya. Yuk, jabat tangan. Ya, orang kalau ada wudhunya terpelihara dari dosa. Jabat tangan. Ini yang banyak juga, mumpun saya ingat. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau puasa berhubungan suami istri siang hari? Ramadan. Wah, pelanggaran besar bos. Apa bayarnya? Puasa kok 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Artinya apa? Kalau rusak puasanya di 58, mulai lagi dari 1. Makanya jangan coba-coba tidur siang sama istri. Apalagi yang pengantin baru, jauh-jauh kok. Bagaimana kalau malam? Halal. Malam sudah buka, bahkan boleh dipakai buka. Jangan ketawa anak, ini urusan orang tua.
dari buka sampai subuh boleh sama istri. Berhubungan suami istri boleh malam, yang penting istrimu. Kalau pacar tidak boleh, siang malam juga tetap tidak boleh. Kalau istri boleh kalau malam. Langsung dia bilang orang, ada yang datang, Ustadz, masa boleh kalau malam? Boleh, yang penting istrimu. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.